Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Nanda? Baik, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, coba perhatikan tempat duduk Nanda. Apakah terdapat sampah? Jika ada, silakan ambil terlebih dahulu. Tidak. Oke, jika tidak, ketua kelas silakan pimpin doanya. Mulai. Selesai. Baik, selanjutnya Ibu akan mengabsen. Ketua kelas, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ketua kelas, iya. Oke, terima kasih Ketua kelas. Baik Ananda, apakah masih ada yang ingat pembelajaran kita minggu lalu? Tidak, Bu. Kenapa begitu cepat lupa ya pembelajaran kita minggu lalu? Apakah tidak diulang lagi membacanya di rumah? Oke, minggu lalu kita belajar tentang sejarah penemuan sel. Untuk minggu sekarang kita akan belajar tentang pengertian sel. Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Ibu akan bertanya kepada Anda, adakah yang tahu apa itu sel? Bagaimana jika tubuh kita tidak terdapat sel? Bu, Ya, Anissa? jika tubuh kita tanpa sel tidak akan berkembang, Bu, dikarenakan sel tersebut jaringan organ manusia. Oke, jawaban Anissa sangat betul. Untuk mempelajari tentang sel, pada hari ini kita akan mempelajari yaitu tentang komponen-komponen sel beserta struktur-struktur sel. Model pembelajaran yang kita pakai hari ini ialah model pembelajaran inquiry learning. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu pertama, siswa mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa mengetahui pengertian sel pada tubuh manusia dengan benar. Yang kedua yaitu siswa mengidentifikasi komponen-komponen sel pada tubuh manusia dengan benar. Yang ketiga, siswa mengidentifikasi struktur dan bagian-bagian sel pada tubuh manusia dengan benar. Oke, selanjutnya Ibu akan mencoba menampilkan sebuah gambar. Itu ini, adakah yang tahu gambar apakah ini? Gambar sel. Siapa yang tahu pengertian dari sel? Ya, Sisi. Sel merupakan unit struktural serta fungsional terkecil penyusun makhluk hidup di dalam tingkatan organisasi kehidupan.
Ya, betul. Sel itu merupakan suatu struktur unit terkecil pada organisme yang ada di dalam tubuh manusia. Selanjutnya Ibu akan bertanya, Ananda, adakah yang tahu tentang komponen-komponen dari sel? Saya Bu. Ya, Dila. Komponen-komponen dari sel salah satunya itu membran sel, sitoplasma dan inti sel Bu. Ya, jawaban Dila betul sekali. Selanjutnya, siapa yang tahu pengertian membran sel? Ya, kepada Dila. Saya Bu. Membran sel atau membran plasma adalah selaput tipis yang merupakan bagian terluar dari sel Bu. Yang mana membran ini sering juga disebut dengan plasmalemma. Membran sel ini merupakan bagian yang mengatur hubungan antara komponen di dalam sel dengan lingkungan di luar sel. Ya, yang pertama yaitu membran sel. Membran sel ini membran sel ini adalah bagian tertipis pada luar sel, berfungsi untuk tempat keluar masuknya zat. Selanjutnya ada yang tahu yang kedua yaitu sitoplasma. Ada yang tahu tentang pengertian sitoplasma? Saya Bu. Ya, kepada Anissa. Sitoplasma atau cairan sel ini merupakan matriks yang terdapat di dalam membran sel selain inti sel, yaitu nukleus. Penyusun utama dari sitoplasma terdapat air yang memiliki fungsi ialah sebagai pelarut serta tempat terjadinya reaksi kimia. Jadi sitoplasma itu berfungsi untuk mengatur dan tempat pelarutan suatu zat kimia. Yang ketiga yaitu membran inti. Ada yang tahu membran inti? Ya, kepada Ramayani. Sel merupakan bagian yang umumnya berbentuk bulat atau lonjong serta sering terletak di tengah sel atau di teki sel. Nukleus ini merupakan bagian terpenting dari kehidupan sel. Nukleus ini memiliki fungsi utama ialah sebagai pusat pengendali segala aktivitas sel. Ya, jawaban Ramayani yaitu mengatur rekreasi suatu zat pada sel tersebut. Jika dilihat pada gambar, maka komponen sel itu berbentuk seperti biasanya bulat. Ini yang bulat di tengah merupakan inti sel, membran inti sel. Bagian luar ini adalah membran sel. Sedangkan yang ini merupakan sitoplasma. Bagaimana Ananda? Apakah paham? Baik, selanjutnya Ibu akan menampilkan gambar. Gambar ini di depan. Oke, sekarang silakan diskusikan dengan kelompok masing-masing. Gambar yang ada di depan ini yang telah ditunjukkan oleh nomor seperti E, F, G, H, I atau N. Silakan Anda analisis gambar di depan ini dan silakan diskusikan gambar tersebut yang nantinya akan dipresentasikan di depan kelas. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mendiskusikannya dengan kelompok. Analisis gambarnya.
2 menit ya. Apakah sudah siap Ananda? Oke, kalau sudah siap, kelompok 1 silakan presentasikan hasil diskusi kelompoknya ke depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan diskusi kami mengenai permasalahan agama di depan. Itu yang pertama dalam hasil diskusi kami itu gambar yang ditunjukkan oleh angka E itu adalah retikulum endoplasma kasar atau RE kasar, yang mana RE kasar ini berfungsi untuk mensintesis protein. Yang kedua itu yang ditunjukkan oleh gambar F. Yang ditunjukkan oleh gambar F ini adalah retikulum endoplasma halus. RE halus ini berfungsi dalam sintesis lemak dan sterol. Baiklah, mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hasil diskusinya sama dengan kelompok lain? Kelompok yang tampil? Sama. Selanjutnya itu kelompok 2. Silakan sampaikan hasil diskusi kelompoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kami membahas gambar yang ditunjukkan oleh huruf N dan yang huruf G. Untuk huruf N yaitu badan Golgi. Badan Golgi adalah yang terletak di dalam sel tumbuhan itu disebut dengan diktiosol. Keberadaannya itu kebanyakan ditemui di dekat membran sel. Fungsi yang utama dari badan Golgi ini yakni untuk mengangkat zat kimia di dalam serta juga keluar dari sel. Setelah kelompok 2 yang telah menyampaikan hasil diskusinya, apakah hasil yang disampaikan kelompok 2 sama dengan hasil kelompok lain? Sama. Baik, selanjutnya kelompok 3 dipersilakan untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu pada gambar yang I, kloroplas. Kloroplas ini merupakan organel yang mengandung klorofil. Klorofil ini akan membantu di dalam proses fotosintesis, yakni reaksi mengubah energi cahaya menjadi energi kimiawi yang akan disimpan di molekul karbohidrat. Sekian hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jawaban dari ketiga kelompok memang benar. Pada gambar tersebut, yang F merupakan retikulum endoplasma kasar, yaitu yang berfungsi untuk mensintesiskan zat protein. Sedangkan yang F merupakan retikulum endoplasma halus, yang berfungsi dalam sintetis lemak dan juga kolesterol. Yang selanjutnya yaitu yang N merupakan badan Golgi yang berfungsi untuk mengangkat zat kimia serta mengeluarkan dari sel setelah retikulum endoplasma mensintesiskan protein dan juga lemak. Sedangkan yang huruf G merupakan vakuola yang bertugas sebagai tempat penyimpanan dan membantu dalam mengatur tekanan zat. Selanjutnya yang I merupakan kloroplas, yaitu yang berfungsi dalam organ klorofil. Apakah Ananda sudah paham dengan penjelasan yang Ibu berikan? Baik. Selanjutnya, Ananda silakan kembali duduk seperti semula. Baik, Ibu akan menegaskan mungkin pembelajaran kita pada hari ini hanya sampai di sini, tapi sebelumnya Ibu akan menegaskan tentang pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu tentang pengertian sel. Apa tadi pengertian sel? Ada yang
Unit terkecil dari makhluk hidup, Bu. Ya, sel merupakan suatu unit terkecil dalam makhluk hidup. Yang kedua yaitu komponen-komponen sel. Komponen-komponen sel itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu membran sel, yang kedua sitoplasma, yang ketiga yaitu membran inti. Pada membran inti itu terdapat 2 bagian yaitu DNA dan RNA. Selanjutnya yaitu struktur dan fungsi dari sel. Yang pertama yaitu ada retikulum endoplasma yang kedua ada retikulum plasma kasar, yang ketiga ada vakuola, serta yang keempat ada klorofil dan juga badan Golgi. Apakah Anda paham? Baiklah, selanjutnya mungkin kita akan memberikan sedikit proses untuk menguji sampai mana kemampuan Ananda tentang pembelajaran yang Ibu lakukan, yang kita pelajari pada hari ini. Silakan keluarkan kertas selembar. Yang ada bukunya di atas meja, tolong diletakkan atau disimpan terlebih dahulu. Baik, Ibu mempunyai 5 soal. Ya, soalnya berbentuk esai. Jika menurut Ananda soal yang Ibu sebutkan ini benar, maka Ananda hanya menjawab B. Tapi jika menurut Ananda pernyataan Ibu atau soal yang Ibu berikan ini salah, maka silakan tulis B. Maaf, atau tulis F. Soal pertama yaitu sel adalah bagian struktural dan fungsional dari setiap organisme. Apakah sudah siap? Soal yang kedua yaitu struktur sel dan fungsinya tidak serupa untuk semua organisme. Secara umum, setiap sel memiliki membran sel, sitoplasma, dan inti sel atau nukleus. Coba soalnya didengarkan dengan teliti ya. Ibu ulangi lagi soalnya. Struktur sel dan fungsinya tidak serupa untuk semua organisme. Secara umum, tidak setiap sel memiliki membran sel, sitoplasma, dan inti sel atau nukleus. Apakah sudah siap? Sudah, Bu. Soal yang ketiga yaitu sitoplasma merupakan bagian terdalam dari sebuah sel. Ibu ulangi soalnya. Sitoplasma merupakan bagian terdalam dari sebuah sel. Apakah sudah siap? Sudah. Soal yang keempat yaitu bagian-bagian yang menyusun inti sel atau nukleus adalah dinding sel, membran sel, anak inti, membran inti, dan kromatin. Soal nomor 4 yaitu bagian-bagian yang menyusun inti sel atau nukleus adalah dinding
dinding sel, membran sel, ana inti, membran inti, dan kromatin. Apakah sudah siap? Sudah Lalu soal yang terakhir yaitu retikulum endoplasma atau RE, organ yang berperan dalam sintesis produk. Ada dua jenis retikulum endoplasma, yaitu retikulum kasar, retikulum endoplasma kasar, dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar berfungsi untuk mensintetiskan protein, sedangkan retikulum endoplasma halus berfungsi dalam sintetis lemak dan kolesterol. Apakah sudah siap? Sudah. Jika sudah siap, silakan kumpulkan jawabannya ke depan.